Aksi demo buruh kembali membara setiap tanggal 1 Mei. Aksi besar-besaran biasa diserukan Asosiasi Buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional ini. Para buruh turun ke jalan menuntut haknya yang selama ini tak banyak dipenuhi oleh para pengusaha. Bahkan para buruh sempat menyerukan mogok nasional jika tuntutan mereka tak juga dipenuhi. Mereka menuntut penghapusan sistem kontrak, perbaikan tingkat upah, dan jaminan sosial kesehatan. Tak jarang, aksi mereka berujung kerusuhan. Aksi demo buruh kerap menimbulkan kerugian hingga ratusan miliar. Aksi para buruh sejatinya bukti ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah yang tidak pernah tuntas menyelesaikan berbagai sengketa ketenagakerjaan. Di tengah angka pengangguran yang terus meningkat, para pengusaha memiliki posisi tawar yang tinggi, sehingga pemerintah tak bisa berkutik untuk memperjuangkan hak-hak para buruh. Bagaimana Islam memandang persoalan buruh ini? Ikuti ulasannya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan berwasiat dalam kebajikan. Kisah sedih para tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi catatan sejarah kelam Indonesia. Mereka ada yang mendapat perlakuan keji, diperkosa hingga divonis mati. Karena sempitnya lapangan kerja di negeri ini, saudara-saudara kita terpaksa mengadu nasib di negeri orang. Padahal, tahukah Anda, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Besar dalam kekayaan alamnya, besar dalam keanekaragaman hayati, besar dalam luas daratan dan lautan, serta besar dalam jumlah penduduk. Namun Indonesia merupakan negara berkembang yang tak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Negeri kita yang kaya dengan sumber daya alam ternyata belum sanggup mensejahterakan rakyatnya. Negeri kita memiliki catatan kurang harmonis dalam membangun hubungan tripartit antara pekerja, pemerintah, pengusaha. Tak heran, kita sering menyaksikan berbagai aksi demonstrasi buruh untuk menuntut hak-haknya yang sering berbuntut kerusuhan. Sehingga aksi buruh pun dipahami sebagai gerakan kiri yang seringkali bertindak anarkis. Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip yang memandu dalam hubungan majikan dan buruh. Prinsip utama dalam hubungan ini adalah kesetaraan dan keadilan. Prinsip kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang langsung membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki, baik dalam bentuk tenaga maupun upah. Hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Prinsip keadilan merupakan prinsip ideal yang menempatkan masing-masing untuk memenuhi perjanjian yang dibuat dan memenuhi semua kewajibannya. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, serta kezaliman. Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini, supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Problem perburuhan akan selalu muncul selama kita menganut kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja yang menjadi pilar sistem kapitalisme. Seorang pengusaha dianggap syah jika hanya berorientasi keuntungan dan bebas mengeksploitasi tenaga kerja. Sebaliknya, kaum buruh juga diberi ruang kebebasan untuk mengekspresikan tuntutannya dengan memanfaatkan serikat pekerja. Konflik buruh dan pengusaha akan selalu terjadi jika tidak ada kesamaan dalam menentukan tolak ukur gaji dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dasar manusia. Relasi antara pengusaha dan buruh tak lepas dari konflik jika berlandaskan pada sistem kapitalisme. Lahirnya Hari Buruh Internasional yang disebut May Day merupakan rentetan dari perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politis hak-hak industrialnya. Perkembangan kapitalisme industri pada awal abad ke-19 menandakan perubahan drastis ekonomi politik, terutama di negara-negara kapitalis seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minim upah, dan buruknya kondisi kerja di pabrik melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja. Pada masa Orde Baru, aksi peringatan May Day dianggap subversif, karena May Day selalu dikonotasikan ideologi komunis. Pada era Orde Baru, istilah buruh diganti dengan mempopulerkan istilah karyawan atau pekerja. Tujuan untuk menghapus konotasi negatif dengan istilah buruh, walaupun sesungguhnya bukan itu. Hakikatnya untuk memperbaiki nasib para buruh. Pada masa reformasi, para buruh bebas menyuarakan aspirasinya dan peringatan Hari Buruh Internasional mulai diperingati sejak tahun 1999 dengan menggelar aksi buruh di berbagai daerah. Persoalan perburuhan sesungguhnya banyak diulas dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan jika kita mau belajar kepada sejarah Islam, maka kita akan mendapat gambaran ideal bagaimana hubungan buruh dan majikannya, sehingga tak perlu lagi ada aksi unjuk rasa para buruh. Islam membagi dua macam ibadah, yaitu pertama ibadah khusus atau al-ibadah al-mahdoh, yang bersifat vertikal dan telah ditentukan macamnya, tata cara dan syarat rukunnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, ibadah umum atau al-ibadah ghairil mahdoh adalah ibadah yang jenis dan macamnya tidak ditentukan. Ibadah jenis ini umumnya berkaitan dengan kegiatan manusia atau muamalah yang tidak dirinci jenisnya satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Rasulullah bersabda, barang siapa bekerja untuk anak istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.
Dalam Islam, paradigma buruh sebagai alat produksi telah 14 abad lamanya ditinggalkan karena tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Dalam kitab suci Al-Quran, kaum buruh yang bekerja dimanapun merupakan perwujudan aktualisasi diri manusia yang bekerja untuk menyempurnakan dunia sekaligus bekerja untuk tugas kekhalifahannya di muka bumi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Berdasarkan ayat ini, bekerja memiliki dimensi spiritual yang tinggi. Bekerja bukan sekedar untuk survive, tapi juga untuk merefleksikan kekhalifahan manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya. Harkat dasar semua umat manusia dalam bekerja adalah amanat dan kesadaran ilahiyah. Sebagaimana ditegaskan Allah bahwa salah satu tujuan diciptakan hidup dan mati adalah untuk melihat siapa yang paling baik pekerjaannya. Dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Terkait hak dan kewajiban dalam berinteraksi dengan orang lain, terkadang ada model manusia yang hanya semangat dalam menuntut hak, tapi malas menunaikan kewajibannya. Perbuatan ini disebut dengan totfif, dan orangnya disebut mutofif. Model manusia semacam ini telah Allah singgung dalam Al-Quran melalui firman-Nya. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Celakalah para mutofif. Merekalah orang yang ketika membeli barang yang ditakar, mereka minta dipenuhi. Tapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Cerita ayat tidak sampai di sini. Setelah Allah menyebutkan sifat mereka, selanjutnya Allah memberi ancaman keras kepada mereka. Allah ingatkan bahwa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dan dilakukan pembalasan setiap kezaliman. Para ulama tafsir menegaskan bahwa makna ayat ini bersifat muta'adi. Artinya, hukum yang berlaku di ayat ini tidak hanya terbatas pada kasus jual beli, tapi mencakup umum untuk semua kasus yang melibatkan hak dan kewajiban. Setiap orang yang hanya bersemangat dalam menuntut hak, namun melalaikan kewajibannya, maka dia terkena ancaman totfif dalam ayat itu. Hadis Rasulullah juga bisa dijadikan acuan. Setiap muslim harus menyesuaikan diri dengan kesepakatan yang dia setujui, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Islam sebagai agama rahmat bagi alam semesta sangat memperhatikan hak asasi manusia. Sekalipun seorang budak, semua sahabat yang pernah membantu Rasulullah, baik dari kalangan budak maupun orang merdeka, semuanya merasa puas dengan sikap baik yang beliau berikan. Inilah potret ideal yang bisa dijadikan contoh muamalah antara majikan dan pembantunya, antara pimpinan dengan pekerjanya. Sebelumnya, kita perlu membedakan antara budak dengan pembantu atau buruh. Budak, jiwa dan raganya milik majikannya, sehingga apapun yang dimiliki budak ini menjadi milik majikannya. Dia tidak bisa bebas melakukan apapun kecuali atas izin majikannya. 100% berbeda dengan pembantu. Hubungan pembantu dengan majikannya tidak ubahnya seperti pekerja yang sedang melakukan tugas untuk orang lain dengan gaji sebagaimana yang disepakati.
Muamalah antara pembantu dengan majikan adalah ijarah atau sewa jasa. Sehingga seharusnya beban tugas yang diberikan dibatasi waktu dan kuantitas tugas. Lebih dari batas itu bukan kewajiban pembantu atau buruh. Ada beberapa hadis yang menunjukkan penghargaan Islam terhadap hak masyarakat pekerja. Sebagian besar hadis itu konteksnya berbicara tentang budak, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jika budak saja diberlakukan sangat indah oleh Islam, tentu pembantu dan buruh yang bukan budak posisinya jauh lebih terhormat. Buruh, pekerja, karyawan atau pembantu rumah tangga pada hakikatnya sama. Mereka tidak hanya bekerja di pabrik-pabrik besar, gedung-gedung tinggi, tapi juga di rumah-rumah kita. Mereka lah yang selama ini membantu urusan rumah tangga, mulai dari mencuci, memasak, atau menemani anak-anak kita. Islam begitu menghargai hak buruh sebagaimana diulas dalam berbagai hadis. Islam memposisikan pembantu sebagaimana saudara majikannya, sehingga derajat mereka setara dengan saudara. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Saudara kalian adalah budak kalian. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga melarang memberikan beban tugas kepada pembantu melebihi kemampuannya. Jikalau itu harus dilakukan, beliau perintahkan agar sang majikan turut membantunya. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian membebani mereka budak, dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawai tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Berikanlah upah pegawai buruh sebelum kering keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Islam juga memotivasi para majikan agar meringankan beban pegawai dan pembantunya. Dari Amr bin Huwairis, Nabi SAW bersabda, "Keringanan yang kamu berikan kepada budakmu, maka itu menjadi pahala di timbangan amalmu." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Islam memotivasi agar para majikan atau atasan bersikap tawadu yang berwibawa terhadap buruh atau pembantunya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Bukan orang yang sombong, majikan yang makan bersama budaknya, mau mengendarai himar atau kendaraan kelas bawah di pasar, mau mengikat kambing dan memerah susunya." Hadis riwayat Bukhari. Teladan Rasulullah yang harus menjadi panduan kita. Rasulullah melarang untuk bersikap kasar pada bawahan, seperti diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun, tidak kepada wanita, tidak pula budak. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah pernah menjumpai salah seorang sahabatnya, Abu Mas'ud Al-Ansari, memukul budak laki-lakinya. Seketika itu Rasulullah mengingatkan sahabatnya dari belakang, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih kuasa untuk menghukummu seperti itu daripada kemampuanmu untuk menghukumnya." Ketika Abu Mas'ud menoleh, dia kaget karena ternyata Rasulullah SAW. Spontan beliau langsung membebaskan budaknya. Nabi SAW memujinya, "Andai engkau tidak melakukannya, niscaya neraka akan melahapmu." Hadis riwayat Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara daftar sahabat yang pernah menjadi pembantu Rasulullah selama hampir 9 tahun lamanya. Sejak usia 10 tahun, beliau melayani Nabi. Dan inilah kesan mendalam sahabat Anas. "Demi Allah, aku telah melayani Nabi SAW selama 7 atau 9 tahun. Saya belum pernah mendengar sekalipun beliau berkomentar terhadap apa yang aku lakukan. Mengapa kamu lakukan ini? Tidak juga beliau mengkritik, mengapa kamu tidak lakukan ini?" Hadis riwayat Muslim. Perhatian Rasulullah terhadap pembantunya juga begitu besar, seperti yang dituturkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. "Saya pernah menjadi pelayan Rasulullah." Kemudian beliau sempat bertanya, "Wahai Rabi'ah, kamu tidak menikah?" Aku jawab, "Tidak ya Rasulullah, saya belum menikah. Saya tidak punya dana yang cukup untuk menanggung seorang istri, dan saya tidak ingin disibukkan dengan sesuatu yang menghalangiku untuk melayani Anda."
Rasulullah kemudian berpaling dariku. Setelah itu, beliau kembali bertanya yang sama hingga 3 kali. Wahai Robiah, kamu tidak menikah? Pada pertanyaan ketiga saya menjawab, ya, perintahkanlah aku sesuai dengan Rasulullah inginkan. Selanjutnya Rasulullah memerintahkanku untuk mendatangi keluarga Fulan, salah seorang dari keluarga suku Ansor. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Rasulullah tidak hanya memperhatikan pembantunya dalam urusan dunia, juga akhirat. Beliau pernah memiliki pembantu seorang remaja beragama Yahudi. Suatu saat dia sakit keras dan Rasulullah pun menjenguknya. Ketika sakitnya makin keras dan terlihat telah mendekati ajal, Rasulullah duduk di samping kepalanya dan mengajaknya untuk masuk Islam. Ketika itu ia melihat ayahnya untuk meminta persetujuan. Taati Abul Qasim, ujar ayahnya. Dia pun masuk Islam dan setelah itu ruhnya keluar. Kemudian Rasulullah meninggalkan rumah itu sambil berucap, segala puji bagi zat yang telah menyelamatkannya dari neraka. Hadis riwayat Bukhari. Inilah teladan Rasulullah SAW yang harus menjadi panduan bagi kita bagaimana memperlakukan pembantu kita atau pegawai kita. Jika kita termasuk golongan pengusaha yang memiliki banyak karyawan, mulailah menjadikan mereka lebih manusiawi, bukan lagi sebagai alat produksi. Karena sesungguhnya relasi antara majikan dan buruh setara, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya. Jangan sampai kita tergolong seperti yang diancamkan Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Takasur sebagai penghuni neraka jahanam karena sibuk menumpuk harta dan lupa dengan akhirat. Dan jika kita bagian dari lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sudah saatnya kita memperhatikan kaum buruh atau pekerja yang tertindas. Karena amanah kepemimpinan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tak ada seorang pun yang tak mau hidup sejahtera. Jika kesulitan hidup terus mendera kita, maka cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah pemirsa, mudah-mudahan tema tentang buruh dalam pandangan Islam selain memperkaya wawasan, juga menambah ketakwaan kita dengan cara mengikuti teladan Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.